Sod, dod, ko, vo, semua di empat besar. Kemudian kof, goin, kho, sisanya. Lihat yang paling lemah apa? Kho dan goin. Ada bilang kho dulu, setelah itu goin. Ada bilang goin, kho dulu. Nggak terlalu penting. Yang penting dia di bawah kof. Nanti natijahnya min haitsu tafhim wa tarkik ini dalam kondisi apapun, fathah, dhamma, kasrah, sukun semuanya kuat. Misalkan to dalam kondisi fathah, to, kasrah, ti, dhamma, tu, sukun, to. Ini semuanya ya seperti itu. Tapi yang tiga ini nanti ada beberapa kondisi dia tafhimnya dhaif. Contoh misalkan qaf dalam kondisi kasroh, roki atau roki, bukan rokiun anti, roki, ittaqi bukan ittaqi. Awas kalau ada baca seperti itu, ittaqi bukan ittaqi. Hanya dalam kondisi kasroh misalkan. Goin sama kho ada dalam tiga kondisi. Contohnya misalkan ikhtalafa, lebih detail insyaallah di bab tafhim at-tafhim. Kita sini dulu sekarang. Itu perbedaan yang pertama. Karena seluruh huruf-huruf itbaq itu dalam kondisi yang pertama, seluruh huruf itbaq pasti huruf isti'ala. Ini semua kan isti'ala kan? Tapi yang itbaq cuma segini. Enggak semua huruf isti'ala itu itbaq. Yang kedua, dari sisi pengucapan, seluruh huruf itbaq itu yang angkat itu dua, wastul lisan sama aqsal lisan. Antum rasakan sendiri, gimana ngucapin huruf shad. Yang angkat mana? Set seperti ini atau seperti ini, set. Aus angkat. Lihat, wastul lisan. Tulisan. Ketika mengucapkan huruf dod, ngangkat semua. To, zo, ketika kho gimana? Kerasa ngangkat nggak pas tulisannya? Nah, kan? Terasa ngangkat nggak? Coba kof. Terasa ngangkat nggak pas tulisan? Enggak, sip. Ini untuk ini aja ya, maksudnya kita bener apa enggak gitu. Goin. Ngangkat nggak? Sip. Itu perbedaan yang kedua. Makanya itbaq itu dinamakan al-ilsaq. Ilsaq itu apa? Menempel. Menempel itu karena saking dia itu ngangkat ke atas. Beda sama isti'ala. Isti'ala nggak disebutkan nempel. Padahal dia ngangkat kan? Kenapa? Karena nggak semua huruf isti'ala itu nempel. Pentium berapa nih? Paham ya? Sip. Itu perbedaan kedua. Perbedaan yang pertama apa? Perbedaan pertama, Seluruh huruf isti'la, seluruh huruf itbaq itu isti'la. Tidak semua isti'la. Perbedaan kedua, itbaq itu ngangkat wastul lisan dan aqsal lisan. Sedangkan isti'la tidak semuanya. Karena ada yang ngangkat cuma aqsal lisan aja. Itu perbedaan yang paling mendasar. Sampai di sini paham ya? Itbaq itu artinya apa? Menempel. Kalau isti'ala mengangkat. Kalau itbaq menempel. Sudah tahu ya bedanya apa menempel dan mengangkat ya? Paham ya? Tadi sudah sih. Berarti kalau misalkan menempel, berarti lawannya apa? Menjauh. Infitah. Kita ulangi sekarang. Jahar artinya apa? Mengalih nafas. Artinya apa? Hamas. Rokoah. Syiddah. Istifal. Isti'la. Infitah. Jangan tertipu sama lugawi. Ya, infitah apa? Menjauh. Maksudnya menjauh apa? Menjauhkan lisan dari hanakil a'la, menjauhkan lidah dari hanakil a'la. Itbaq apa?
dari sini. Paham? Berarti seluruh huruf itbaq, adalah huruf infitah. Selain huruf ini, huruf yang selain huruf yang 4 ini adalah masuk ke infitah. Kalau ditanya qaf berarti sifatnya apa? Antara mereka berdua? Infitah. Jadi paham ya? Iya. Tinggal ada 2 lagi. Jam berapa sekarang? Lewat. Gimana, kita lanjut? Atau selesaikan? Lanjut, Ustaz. Hah? Lanjutkan sampai selesai, Ustaz. Berarti kita 2 lagi aja. Ismat dan idlaq ini terjadi perbedaan. Ini mah gak penting, gak usah dimasukin kata ulama sorof. Karena apa? Kita tahu ini ataupun nggak tahu ini nggak ngaruh. Nggak sama ini. Misalkan kayak ini misalkan itbaq, yusuk, menempel. Karena ketika mengucapkan huruf shad memang harus menempel. Sekarang ini dari sisi logawi ismat itu apa? Susah. Idlaq itu mudah. Apa coba? Susah mudah. Mengucapkan kho gimana? Mudah apa susah? Susah. Itu kok bisa keluar hurufnya mir kok? Mengucapkan dal susah apa mudah? Susah apa mudah? Mudah. Coba lihat dal di idlaq apa di ismat? Dua-dua, Ustaz. Coba lihat huruf kita ini dulu ya. Huruf idlaq apa aja? Farron, min, rubi. Lihat, cuma ada 6. Ada huruf dal nggak? Berarti kalau nggak ada otomatis di sini. Berarti dal itu katanya susah. Bisa ngucapin dal nggak? Bisa. Susah apa gampang? Gampang. Siapa? Yang bilang susah siapa? Masing-masing ngelap juga. Oke. Cari huruf lain. Misalkan coba sa. Coba bilang huruf sa. Mudah apa gampang? Gampang. Masih tetap juga. Wah, ini keterlaluan ini. Maksudnya ini nggak ngaruh katanya. Ini sebagian orang makanya Imam Syafi'i dia tidak masukkan ini sifat ini berdua. Tapi Ibnu Jazari nggak masukkan. Kenapa? Maksud di sini bukan susah atau mudah secara bahasa, tetapi ini dari kaifiyah dia keluar. Lihat, yang pertama huruf fa. Fa di mana makhrajnya? Di syafa. Ro di mana? Dan diumpat ya. Ngambil aman, cuma baca matanya doang. Mim di mana? Syafatain. Ro di mana tadi? Torful lisan. Fa di mana? Syafatain. Apa di syafa? Di bibir. Bibir, ujung lidah, mim, bibir, nun, ujung lidah, lam, ujung lidah, ba, bibir. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan ini adalah gambaran huruf, hampir semuanya itu di sini nih. Kalau nggak di sini, tiga-tiganya di sini, 3 di bibir, dan kalau nggak di sini di ujung lidah. Semua. Sekarang kita bayangkan seperti ini. Saya di sini. Misalkan muklis di sana ya. Saya misalkan, ayo, please kita balapan lari, kita balapan keluar lewat pintu sana. Siapa yang mengatakan bahwasanya saya yang akan menang? Diam semua kan? Berarti semua sepakat pasti muklis yang menang. Kenapa? Karena ini lebih dekat ke tempat keluar. Kecuali kalau muklis jalannya gini, jalan Sakit, Ustaz. Kalau lagi sakit katanya, saya lari. Jadi seperti itu. Dari sisi kaifiyahnya keluarnya, karena mereka huruf yang 6 ini semuanya posisinya di ujung semua. Jadi, fa misalkan, murid di situ kan, kepleset juga nyampe keluar kan. Kalau saya harus lari dulu di sini. Bedakan sama ha, coba ngucapin ha gimana? Mudah apa susah? Perjuangan. Kita lihat. Seluruh huruf hijaiyah selain yang di sini, dia proses perjalanannya rada panjang. Misalkan dari hamzah, kan dia harus leher dulu, leher, baru ke lidah, baru ke tengah lidah, ke ujung lidah, baru dia keluar.
ya kan? Misalkan kof di lidah, dia harus melewati proses absol lisan dulu, setelah itu wastul lisan, setelah itu hafal, setelah itu keluar. Lihat kalau misalkan mim, tinggal keluar ya, bisa nyampe. Wow, tinggal keluar nyampe. Fa, misalkan tinggal keluar. Seperti itu. Jadi ini hanya istilahi saja. Dari sisi mudah atau tidaknya keluar, karena dia posisinya di tempat keluar. Seperti itu. Nah, untuk wawu di sini tidak dimasukkan. Saya pun sedang kenapa tidak dimasukkan, padahal dia di syafatain. Tapi makanya itu untuk ismat dan idlaq ini, bahkan kata seorang yang saat ini dia ketua majelis tahfidz Al-Quran alami dunia, secara dunia apa namanya itu, Dr. Aiman Suwaid, ini nggak usah dibahas karena ini nggak terlalu penting. Tapi kita tetap dibahas dari sisi ini aja, dari sisi karena mereka posisi semua di tempat hampir keluar semua, walaupun wawu tidak termasuk. Seperti itu. Maksudnya di sini ada 3 banding 3 di bibir, 3 di di ujung lidah, seperti itu. Ini dari sisi ini penyamaan, tapi tetap kita masukkan karena ini tuntutan mata dan ini mazhab jumhur. Itu ya tentang ismat dan idlaq, tentang mudah dan susah keluar. Maksudnya mudah itu adalah karena dia dekat tempat keluar, karena kenapa dia susah? Karena dia jauh dari tempat keluar. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, segitu mungkin kita coba murojaah dulu, kita ulang. Nanti kalau misalnya disebut ismat, susah, idlaq, mudah ya sebenarnya itu. Ini Ustaz, mau tanya. Saya belum paham ya. Kalau bisa saat ini arti dari khusul atau tinkis itu apa kira-kira? Artinya? Terus ini juga namanya bahasahu syaksun sakat. Dari segi arti ya. Arti secara lugawi di sini ada ulama, ada yang itu mungkin bahasa Arab, silakan diartikan. Di sini tidak terlalu, kalau misalkan fahad tahu syaksu zakat artinya apa? Bahasa Arab. Ya udah seperti itu. Maksudnya saya hanya tidak ingin berbicara yang bukan ahlinya, bukan dasarnya. Untuk masalah mengartikan itu sudah terlalu penting. Yang paling penting kita tahu letak hurufnya, tahu hurufnya apa aja. Kita mau misalkan safa, syas, apa gitulah. Yang penting huruf yang 10 ini benar nggak? Benar aja. Ini hanya untuk lebih mempermudah saja. Khusul do tinqis, saya nggak tahu artinya. Sod, do artinya apa? Farwamil lubi. Lari dari nggak tahu. Ini hanya penelitian ulama yang dahulu seperti itu. Tujuannya mungkin supaya bisa cepat ingat gitu kan, cepat hafal gitu. Supaya dia cepat hafal. Berarti bisa buka kamus. Gimana? Secara ini kita udah paham semua? Pokoknya kita esensinya dulu. Paham semua ya? Kita ulang, jahar artinya apa? Hamas, Rokowah, Syidah, Istighfar, Isti'ala, Mengangkat, Infitah, Itbaq, Ismat, Sekarang diacak. Kita lihat nih, versi berapa? Infitah. menjauh, Hamas. Idlaq. Syidah. Qori ismilah. Sekarang yang paling penting, sekarang kita masukkan ke setiap huruf. Yang 10 ini dulu. Satu saja untuk mengetahui aja sebelum kita sudahi.